Sebelah kiri memiliki jejak kaki yang jelas di tanah. Jelas, seseorang yang lain masuk sebelum Xiao Yan dan yang lainnya. Yueru juga menemukan jejak kaki itu dan merenung. Hutan mayat neraka ini bukan hanya orang-orang dari benteng mereka di Hongshan, tetapi semua orang dari benteng berkumpul di sini, jadi tidak mengherankan bahwa beberapa orang datang lebih dulu. Jejak kaki ini seharusnya sengaja ditinggalkan oleh seseorang, untuk memberitahu orang-orang yang mengikuti bahwa itu adalah yang dia ambil. Xiao Yan berhenti sejenak dan memilih yang paling kanan. Dia ingin menjauh dari orang yang meninggalkan jejak. Satu hal, bagaimanapun, bukanlah gaya Xiao Yan untuk mati pada awalnya. Mu Feng dan Yueru juga mengikuti langkah Xiao Yan. Ketiganya berjalan ke depan untuk sementara waktu, dan pandangan mereka berangsur-angsur melebar. Secara mengesankan, wajah asli hutan mayat Yin terungkap. Angin suram bertiup, dan tidak ada sinar matahari sepanjang hari, dan hanya ada kecerahan abu-abu. Semua orang berdiri tanpa sadar, tetapi juga bergerak maju perlahan. Tepat setelah meninggalkan lorong hutan mayat neraka dan memasuki lantai pertama hutan mayat neraka, mereka bertiga muncul di hutan. Hutan itu tidak besar, dan ada jalan kecil di tengahnya. Kemudian mereka bertiga melihat bahwa bunga dan tanaman di kedua sisi jalan setapak di hutan itu subur dan indah. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Inilah yang tersisa setelah pertempuran antara Xuan Santian dan dunia hantu. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri, mungkin hutan mayat neraka ini juga merupakan tempat yang berharga dengan pegunungan, roh, dan sungai yang indah. Jika tidak, mengapa ada monster dan monster berkumpul bersama? Yueru juga merasa santai saat melihat bunga-bunga indah ini. Lagi pula, tidak ada gadis yang tidak menyukai keindahan atau bunga. Mu Feng juga melihat bunga-bunga indah di sekitarnya dan berkata, saya merasakan ada aura yang kuat di sekitar sini, dan saya tidak tahu di mana itu suci, jadi kita harus berhati-hati. Posisi kita saat ini seharusnya berada di pinggiran lantai pertama Korps Infernal. Masuk akal jika kita tidak akan menghadapi keberadaan yang sangat kuat. Xiao Yan dan Yueru menjawab dengan lembut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Ketiganya perlahan memilikinya, dan dalam 1/4 jam, hutan itu benar-benar diakhiri oleh mereka. Sebuah gua muncul di depan mereka bertiga. Melihat gua di depannya, kesan pertama Xiao Yan adalah ada hantu di langit dan itu sangat jahat. Lubangnya sangat dalam, tetapi di benak Xiao Yan, pemandangan di dalam lubang itu muncul dengan jelas. Sangat disayangkan bahwa itu hanya bagian pertama, dan ketika sampai pada bagian terakhir, energi hantu terlalu berat, menghalangi persepsi Xiao Yan, dan tampaknya mengganggu persepsi kekuatan jiwa Xiao Yan. Karena kekuatan jiwa telah ditingkatkan ke ranah kaisar. Xiao Yan juga menemukan bahwa selain melakukan serangan jiwa, kekuatan jiwa ini juga dapat menggunakannya untuk menyelidiki beberapa tempat misterius. Apakah kamu ingin masuk? Yueru juga berkata dengan sedikit bibirnya. Dia juga merasakan napas dari lubang itu, jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, Yueru tidak sama dengan Xiao Yan. Dia mengalami pertempuran hidup dan mati di luar sepanjang tahun, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu dalam menghadapi hal-hal yang tidak diketahui seperti itu. Jangan khawatir, Xiao Yan juga dengan lembut menepuk punggung Yueru. Baru saat itulah Yueru merasa lega, dan dia tidak tahu kapan, selama Xiao Yan ada di sisinya, sepertinya tidak ada yang mustahil. Mu Feng juga sangat tidak berdaya tentang ini, hubungan antara keduanya benar-benar kemudian Mu Feng juga tidak ingin membuat bola lampu di luar gua, jadi dia bangkit dan berjalan perlahan ke dalam gua, dia terkejut menemukan ada beberapa hal aneh di dalam gua. Melihat ini, Xiao Yan dan Yueru mengikutinya, karena mereka adalah satu tim. Begitu mereka memasuki gua, cahaya redup menjadi lebih lemah, tapi untungnya, Xiao Yan memanggil api yang berbeda untuk menerangi, dan beberapa orang juga perlahan maju. Xiao Yan dengan hati-hati memeriksa sekeliling gua. Mu Feng bermain sebagai penyerang, Yueru berada di tengah, dan Xiao Yan sendiri yang bertanggung jawab atas break. Ketiganya perlahan berjalan ke dalam gua. Pada saat ini, kekuatan jiwa besar Xiao Yan dengan hati-hati menyelidiki kedalaman gua,
itu adalah energi hantu yang sangat kuat. Xiao Yan melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa untuk menjelajahi kedalaman gua, dan menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang lain di dalam gua, kecuali sepertinya ada makhluk di kedalaman, tapi rasanya terlalu samar. Tunggu sebentar, Mu Feng di depan juga berkata. Ada apa? Xiao Yan juga berkata, ada nyala api yang aneh, tapi dia tidak melihat sesuatu yang abnormal. Lihat apa itu? Mu Feng juga menunjuk ringan dengan jarinya. Keduanya melihat ke arah yang ditunjuk Mu Feng, dan menemukan gumpalan api menggantung di udara. Api berwarna biru membakar perlahan di udara. Hal pertama yang dilihat Xiao Yan ketika dia melihat nyala api adalah nyala api itu tidak memiliki jejak suhu sama sekali, seolah-olah itu hanya hiasan. Tepat ketika Xiao Yan tertekan, nyala api tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke arah mereka. Tidak, hati-hati, Xiao Yan juga cerdas, dia menarik Yueru dengan satu tangan, dan kemudian ki bertarungnya membentuk lapisan pelindung perisai cahaya di depan tubuhnya. Di sisi lain, di ruang batu, di kolam yang dingin. Ayo pergi dulu, kali ini kita akan melenyapkan manusia-manusia ini, sayang sekali ada juga suara di kolam yang dingin. Bagaimana dengan keduanya? Yukuan juga berkata. Aku juga akan menelan keduanya. Setelah menelan, kekuatanku seharusnya bisa banyak pulih. Namun, jika kamu ingin memulihkan kekuatan penuhmu, kamu masih membutuhkan separuh lainnya di hutan mayat Yin. Bagaimanapun, kita adalah kembar. Aura suram di kolam dingin juga muncul. Semua pria di sini telah pergi, jadi mari kita pergi ke hutan mayat neraka untuk merencanakan terlebih dahulu, dan tunggu sampai orang dewasa melahap keduanya dan datang ke sini. Ketika saatnya tiba, kita akan melenyapkan orang-orang ini. Qi Mei juga tertawa. Ada juga suara di kolam yang dingin. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Yukuan dan Qi Mei juga berubah menjadi kepulan asap hitam dan pergi. Seluruh ruangan batu juga kembali tenang. Gelembung di kolam dingin terus meningkat, tetapi suara suram di kolam dingin juga bergema di ruang batu. Pembangkit tenaga manusia dari Doudi Bintang 5 dan Doudi Bintang 6 benar-benar lezat. Setelah berbicara, dia menjadi tenang. Selama darah merah di kolam mereda, itu akan menjadi waktu untuk melahap mereka berdua. Pada saat ini, di depan Han Qi, Hudu dan Wu Jiang juga memiliki senyum aneh di mulut mereka dan kemudian menghilang dalam sekejap. Hari-hari ini agak sibuk, dan pembaruan diperkirakan pada sore dan malam hari setiap hari. Tetapkan tujuan kecil terlebih dahulu, seperti 1 detik untuk diingat. Situs web membaca versi seluler Sukeju. Api hantu di udara sepertinya tahu bagaimana menggertak yang lembut dan takut yang keras, dan kemudian menyerang Yueru. Namun, tepat ketika api hantu hendak menyerang Yueru tiba-tiba menjadi sangat lamban, dan kemudian Xiao Yan menarik Yueru ke belakang dengan satu tangan, dan kemudian menamparkan api hantu dengan keras dengan tangan lainnya. Api hantu itu langsung hancur di bawah serangan Xiao Yan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga bertanya dengan cemberut. Tidak apa-apa, hanya saja api hantu ini terlihat sangat aneh, khusus menyerang jiwaku. Yueru juga berkata sambil berpikir. Xiao Yan juga mengangguk, karena ketika Xiao Yan menyerang api hantu tadi, dia juga menemukan bahwa api hantu itu mengandung kekuatan yang tidak diketahui, tetapi satu hal yang pasti, kekuatan yang tidak diketahui ini dirancang untuk menyerang dan menghancurkan jiwa manusia. Hati-hati, Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mu Feng, kamu berpengetahuan luas, menurutmu benda apa ini? Xiao Yan juga menoleh dan bertanya. Api hantu ini seharusnya hanya muncul di kuburan, karena mayat yang membusuk akan mengeluarkan beberapa hal aneh, dan ketika gas tidak beredar, api hantu semacam ini akan tercipta. Namun, sebagian besar api hantu hanyalah beberapa hal yang tidak diketahui dan tidak disadari, dan mereka tidak menyerang orang, yang agak aneh. Mu Feng juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada sesuatu di gua ini yang mengendalikan api hantu ini.